semuanya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast pertama kami. Hari ini saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan membahas tentang perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan Smart City. Podcast ini merupakan suatu proyek dari mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik. Saat ini sudah hadir juga bersama dengan kami Bapak dosen yang mengampu mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik, yakni Bapak Joseph Mario Monteiro, SH, SIP, MH. Selamat malam Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami di tempat ini, dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya di tempat ini juga sudah hadir ke-10 teman-teman kelompok 1 yang akan bersama-sama mengulik dan membahas terkait kebijakan pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan Smart City. Waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novrian dari Pagung. Halo, nama saya Kiantri Jesari Fainale. Halo, nama saya Tiara. Halo, nama saya Ivan. Halo, saya Margaret Tana. Saya Kasa Putra. Saya Khadijah. Saya Aurelio Jinerwolo. Saya Bagas Jawa. Dan saya Afila sebagai moderator yang akan membantu diskusi pada malam hari ini. Baik, mungkin langsung saja ke diskusi kita. Namun sebelum itu saya ingin memberitahukan bahwa ada beberapa pertanyaan penuntun yang akan saya tanyakan kemudian akan dijawab oleh teman-teman kelompok sekalian. Ada 3 pembahasan utama dalam diskusi ini. Yang pertama mengenai perumusan kebijakan publik tentang Smart City di Kota Kupang. Yang kedua, aktor atau pemangku kepentingan dalam perumusan tentang Smart City di Kota Kupang. Dan yang ketiga, mengenai penyusunan kebijakan publik tentang Smart City di Kota Kupang. Pertama-tama, kita akan membahas secara singkat gambaran mengenai apa itu Smart City sebelum nantinya kita membahas 3 poin utama terkait Smart City di Kota Kupang. Langsung saja, Smart City itu sendiri adalah kota yang setiap instrumennya berhubungan dan berfungsi secara cerdas dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pengembangan dan pengelolaan kota untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Demikian mungkin penjelasan singkat mengenai Smart City itu tadi. Langsung saja mungkin ke pertanyaan yang pertama, yakni apa saja tahap-tahap dalam proses perumusan kebijakan publik menurut Paton dan Sawiki? Baik, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam proses perumusan kebijakan pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan Smart City. Proses kebijakan itu terdiri dari kegiatan atau aktivitas yang berjalan secara bertahap, mulai dari perumusan sampai dengan evaluasi kebijakan. Perumusan kebijakan publik menurut Paton dan Sawicki itu terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, menetapkan kriteria evaluasi alternatif. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif kebijakan. Yang keempat, mengevaluasi alternatif kebijakan. Yang kelima, membandingkan alternatif kebijakan. Dan yang terakhir adalah menilai dampak. Baik, sudah dijawab tadi pertanyaan pertama oleh Saudari Novri. Jadi bisa kita simpulkan tahap-tahap dalam proses perumusan kebijakan publik menurut Paton dan Sawiki. Dalam hal ini kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang ada 6, yaitu mendefinisikan masalah, menetapkan kriteria evaluasi alternatif, mengidentifikasi alternatif kebijakan, mengevaluasi alternatif kebijakan, membandingkan alternatif kebijakan, dan yang terakhir menilai dampak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan Smart City di Kota Kupang? Baik, aspek yang perlu diperhatikan meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, pendidikan, lingkungan, serta kesehatan dan teknologi inovasi. Baik, kita telah mendengar bersama aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan Smart City di Kota Kupang. Selanjutnya mungkin kita harus mengetahui juga tantangan apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan Smart City itu sendiri di Kota Kupang. Baik, di sini saya akan menjawab tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan
kebijakan Smart City di Kota Kupang, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, resistensi terhadap perubahan, dan kesenjangan digital. Setelah tadi kita membahas lebih lanjut mengenai proses perumusan kebijakan publik yang merupakan poin pertama dalam diskusi kita pada malam hari ini, selanjutnya kita akan lanjut ke poin yang kedua. Di sini saya akan lebih banyak bertanya mengenai aktor-aktor atau pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan Smart City. Tadi sudah ada proses perumusan. Jadi yang ingin kita gali lebih dalam, kita ingin mengetahui siapa sajakah orang-orang atau aktor-aktor yang merumuskan suatu kebijakan publik yakni mengenai Smart City di Kota Kupang. Baik, saya akan menjawab siapa saja aktor utama yang terlibat dalam perumusan kebijakan Smart City di Kota Kupang. Aktor utama yang terlibat yakni pemerintah Kota Kupang, wali kota, DPR, Dinas Kominfo, perguruan tinggi dan lembaga riset, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta dan perusahaan teknologi. Baik, sudah kita dengar bersama, inilah aktor-aktor yang merumuskan suatu kebijakan publik secara khusus Smart City di Kota Kupang. Tadi kita mendengar beberapa aktor, salah satunya itu perguruan tinggi dan lembaga riset. Untuk itu saya ingin bertanya, dalam proses perumusan kebijakan publik, apa pentingnya peran perguruan tinggi dan juga lembaga riset? Oke, jadi apa penting perannya perguruan tinggi dan lembaga riset dalam perumusan kebijakan Smart City? Perguruan tinggi dan lembaga riset berperan dalam menyediakan data, penelitian, dan analisis yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Mereka juga dapat memberikan masukan dari perspektif akademis dan membantu dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Setelah kita mendengarkan bersama peran perguruan tinggi dan juga lembaga riset dalam proses perumusan kebijakan Smart City, ada pertanyaan lanjutan terkait itu. Mungkin ada tantangan, lebih khusus tantangan bagi para aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan Smart City itu sendiri. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh moderator. Apa saja tantangan yang melibatkan berbagai aktor dalam perumusan kebijakan Smart City di Kota Kupang? Mungkin tantangan yang dihadapi oleh para aktor, mungkin tantangan yang paling pertama adalah perbedaan kepentingan. Seperti kita tahu, dalam pengambilan kebijakan publik melibatkan banyak instansi dan melibatkan banyak pejabat. Tentunya di situ ada kepentingan yang berbeda-beda antara instansi yang satu dengan instansi yang lain, pejabat yang satu dengan pejabat yang lain. Lalu yang berikut, koordinasi yang kompleks. Seperti kita ketahui juga, dalam mengambil sebuah kebijakan perlu adanya koordinasi antara para birokrasi yang ada di pemerintahan. Jadi koordinasi yang kompleks ini juga menjadi satu tantangan karena akan membuat sebuah kebijakan yang diambil itu akan lama untuk dia dapat dilaksanakan. Lalu yang berikut, kurangnya kapasitas. Seperti kita ketahui juga bahwa setiap pemimpin dan setiap instansi memiliki kapasitas yang masing-masing memiliki kapasitas yang terbatas dan tidak semua mereka dapat melakukan atau mengambil kebijakan tersebut. Lalu yang terakhir adalah kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Seperti mungkin tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga akhirnya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Mungkin seperti itu. Tadi penjelasan singkat mengenai tantangan yang dihadapi oleh para aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik mengenai Smart City di Kota Kupang. Tadi kita sudah membahas dari awal mengenai proses perumusan, juga sudah kita ketahui bersama siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan suatu kebijakan publik. Selanjutnya kita membahas mengenai penyusunan kebijakan publik Smart City di Kota Kupang. Yang kita ketahui bersama, suatu proses penyusunan itu diawali dan juga diakhiri oleh
beberapa hal. Untuk itu, pertanyaan yang pertama mengenai penyusunan kebijakan publik ini, kita harus mengetahui langkah awal atau tahap awal yang paling krusial dalam penyusunan kebijakan publik mengenai smart city. Tahapan awal yang paling krusial dalam menentukan program smart city yang baik untuk masyarakat, terkhususnya yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sudah jelas melakukan identifikasi. Karena hal ini merupakan hal yang paling awal dan dasar sebagai landasan, sebagai tujuan dan misi bagaimana smart city akan dijalankan, karena program smart city ini memiliki dampak yang berkepanjangan terkhusus bagi masyarakat, apakah hal itu bisa berdampak positif ataupun negatif. Jadi itu ternyata tahap awal yang paling krusial dalam penyusunan kebijakan publik mengenai smart city, yaitu identifikasi. Identifikasi ini identifikasi secara khusus mengenai masalah dan juga kebutuhan masyarakat. Tahap ini pastinya sangat penting karena akan menentukan fokus dan juga arah kebijakan yang akan diambil. Selanjutnya tadi seperti yang dijelaskan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu perlu dipertimbangkan beberapa hal tadi mengenai masalah, untuk kemudian kita melihat bahwa nanti kebijakan itu akan berdampak positif ataukah berdampak negatif bagi masyarakat. Mengenai hal tersebut dan kaitannya, saya ingin mengajukan pertanyaan lagi, bagaimana kira-kira cara untuk memastikan bahwa kebijakan smart city yang disusun itu dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Baik, untuk memastikan kebijakan smart city memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, pertama-tama kita perlu melibatkan masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya secara aktif terhadap perencanaan melalui diskusi publik, survei, ataupun konsultasi. Hal ini penting agar kebijakan yang disusun mencerminkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Selanjutnya, kebijakan harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap masalah utama yang dihadapi oleh kota tersebut, seperti misalnya transportasi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga lingkungan, dengan memanfaatkan data real time untuk mengidentifikasi prioritas kota tersebut. Ya, itulah tadi cara untuk memastikan bahwa suatu kebijakan publik secara khusus smart city dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Setelah kita mendengar tadi dampak-dampak positif yang mungkin akan kita rasakan sebagai masyarakat di Kota Kupang ini terkait kebijakan pemerintah mengenai smart city, kita perlu juga melihat dan mungkin merasakan dari keseharian hidup kita, dari beberapa program yang mungkin sudah dijalankan dan diterapkan oleh pemerintah kepada kita sebagai masyarakat. Adakah mungkin masalah yang umum yang diidentifikasikan dalam konteks pengembangan smart city? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari moderator. Contoh masalah yang paling umum yang dapat kita perhatikan dalam proses pengembangan smart city di Kota Kupang, kelompok kami mengambil 4 pokok permasalahan, yaitu pokok pertama, aksesibilitas layanan publik, di mana masalah ini muncul ketika masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil sulit sekali untuk mengakses layanan publik berbasis digital seperti layanan kesehatan, pendidikan, ataupun administrasi kependudukan. Untuk masalah yang kedua yang dapat kita soroti ialah masalah efisiensi proses pemerintahan yang rendah, di mana yang menjadi pokok permasalahan yaitu birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya koordinasi antar instansi, sehingga sering menyebabkan layanan dan program smart city sendiri menjadi tidak efisien. Untuk masalah yang ketiga yang paling sering muncul ialah transparansi yang kurang, yaitu ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, atau penyampaian informasi kepada publik terkait pelaksanaan program smart city, sehingga sering memicu kecurigaan masyarakat terhadap para pemerintah. Dan untuk masalah yang terakhir, yaitu yang dapat kita soroti ialah partisipasi masyarakat yang rendah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, membuat kebijakan pemerintah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Ya, jadi itu mungkin contoh masalah yang umum yang bisa kita identifikasikan dalam konteks pengembangan smart city di Kota Kupang.
secara ringkas itu bisa kita katakan ada 4 masalah pokok. Yang pertama, aksesibilitas layanan publik yang terbatas. Yang kedua, efisiensi proses pemerintahan yang rendah. Yang ketiga, transparansi yang kurang. Dan yang keempat, partisipasi masyarakat yang rendah. Mungkin demikian sudah diskusi kita pada malam hari ini. Tadi sudah disampaikan kira-kira 9 pertanyaan dan juga 9 jawaban yang masuk, dan saya sangat-sangat mengapresiasi jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian. Kiranya jawaban-jawaban yang disampaikan oleh teman-teman sekalian itu dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman lain ataupun masyarakat yang kemudian akan menonton video ini atau podcast kita ini, begitu. Mungkin waktu dan kesempatan selanjutnya kita akan berikan kepada Bapak dosen kita untuk menyampaikan kesimpulan secara umum. Jadi perbincangan dari mahasiswa tadi menarik bagi kita, dan kalau kita menyimak apa yang tadi disampaikan oleh saudara mahasiswa, maka ada beberapa hal yang sekiranya mendapat perhatian dari kita dalam perbincangan atau diskusi pada malam ini. Yang pertama itu bahwa upaya pemerintah Kota Kupang dalam menjadikan Kota Kupang sebagai smart city itu merupakan satu upaya atau langkah progresif yang mengintegrasikan teknologi, partisipasi masyarakat dan berbagai aspek pembangunan. Kebijakan ini tentunya dibuatkan di dalam suatu regulasi yang mana regulasi ini menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah untuk mengatur semua aspek kehidupan di Kota Kupang. Lalu yang kedua, di sini dibutuhkan juga keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, pemangku kepentingan yang ada di Kota Kupang ini yang tadi saya simak, itu ada yang berkaitan dengan pihak swasta, kemudian ada juga berkaitan dengan masyarakat dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, penyusunan kebijakan publik di Kota Kupang ini kan harus melibatkan berbagai proses yang mana tahapan-tahapan tadi sudah disampaikan. Jadi seperti identifikasi masalah, penetapan prioritas dan lain sebagainya. Nah, inilah manfaat kita belajar mengenai bagaimana hubungan hukum dan kebijakan publik, terkhususnya tentang smart city ini, bahwa ada aspek hukumnya, kemudian ada pemangku kepentingan dan juga berbagai tahapan yang dibuat tadi, dan ini dimaksud untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kita di Kota Kupang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan berjumpa pada podcast berikutnya. Selamat malam. Selamat malam.